Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Ainur Rahman dan nama saya yaitu Misbahul Murnir. Di sini kita akan mempresentasikan metodologi dasar teori penelitian tentang mendeteksi penyakit daun jagung menggunakan model Anches K. Nier's Snakeboard. Nah, di sini untuk penelitiannya kita membahas penerapan N- EKKN, eh, EKNN untuk mendeteksi penyakit pada daun jagung secara otomatis. Tujuannya utamanya itu untuk mengembangkan sistem yang mampu mengenali jenis penyakit daun dengan akurasi tinggi. Latar belakang penelitian ini diberangkat dari pentingnya mendeteksi penyakit tanaman karena penyakit daun jagung dapat menurunkan hasil panen secara signifikan dan mempengaruhi industri pangan. Untuk itu penelitian ini menggunakan apa ya, menggunakan apa ya, menggunakan pendekatan supervised machine learning dengan 4 tahapan utama yaitu memproses, segmentasi, ekstraksi fitur dan klasifikasi menggunakan EKKN. Nah, untuk eh, teori dasar teori metodologinya yaitu adalah menggunakan digunakan berakar pada kebutuhan akan metode otomatis untuk mendeteksi penyakit jagung pada tahap awal karena dampak besar penyakit tersebut dapat di industri makanan dan hasil. Untuk komposisi datasetnya yaitu kita menggunakan eh, dataset yang berasal dari Plant Village dengan total eh, 3.820 citra. Yang beresolusi 256 kali 256. Eh, Daun jagung dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu healthy, corporate leaf spot bay, Northern leaf blight dan juga common rose. Nah, untuk processingnya kita bagi menjadi eh, untuk processingnya tahap kita diubah menjadi format RGB, eh, RGB yang menjadi grayscale dan dinormalisasi tentang nilai eh, rentan nilai asli dengan rentan nilai 0,1 dari rentan nilai aslinya yaitu 1,255 dengan konversi warna RGB dan ke scale gitu. Untuk implementasinya yaitu kita input citra daun yang diambil dari dataset Plant Village, konversi ke grayscale untuk memudahkan ekstraksi fitur secara eh, secara apa ya, fitur struktural lah. Gitu. Proses ini membantu deteksi penyakit pola penyakit yang lebih akurasi, normalisasi air biji. Untuk rumusnya seperti ini dan untuk segmentasi yaitu eh, tujuan segmentasi ini yaitu untuk memisahkan bagian daun dan yang sehat dengan bagian yang terinfeksi penyakit. Proses ini membantu model mengenali area lensi berdasarkan warna struktur dan intensi pixel. Hasil segmentasi menjadi dasar penting dalam tahap ekstraksi fitur karena hanya bagian yang relevan yang akan dianalisis. Untuk ekstraksi fiturnya yaitu kita bagi menjadi dua yang utama, yaitu fitur kasar dan fitur halus. Nah, untuk teori dasarnya yaitu kami ekstraksi fitur menggali citra menjadi jumlah dasar faktor fitur yang tidak mempengaruhi oleh fitur hasil inversi terhadap transisi skala dan rotasi, namun sensitif terhadap perubahan struktural. Yang kedua yaitu mengadopsi konsep dari local binary pattern dan gradient based description. Untuk pengimplementasinya yaitu seperti ini.
Kami menggunakan rumus representasi dasar fitur halus dan juga rumus fitur halus yang dirotasi inflasi. Untuk rumus ketiga yaitu kami menggunakan fungsi evaluasi in from A. Nah, untuk fitur kasarnya yaitu adalah kami menggunakan komponen magnitude dan juga sign dari respon filter. Yang kelima yaitu rumus kelima yaitu adalah komponen ini encore dan hasil mendapatkan representasi histogram multi skala. Untuk untuk rumus keenam yaitu kami menggunakan retensi basis nilai rata-rata. Selain itu, kami juga menggunakan rumus konversi indefinite directional order relation, yaitu untuk meningkatkan inflasi rotasi dengan mengidentifikasi arah dominan perubahan intensitas. Untuk rumusnya seperti ini, eh, dan untuk rumus yang ini juga seperti ini. Berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bisbahul Murnir. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari metodologi dasar teori yang yaitu ada di tahap klasifikasi dengan Enhanced Karya's Network atau IKNN, yaitu adalah sebuah metode dari modernisasi dari metode KNN. Nah, yaitu tujuannya untuk melakukan klasifikasi pada fitur yang diperoleh untuk deteksi penyakit daun menggunakan model EKNN yang diusulkan. Nah, untuk dasar teorinya yaitu klasifikasi adalah tahap di mana model pembelajaran mesin menggunakan fitur yang diekstrak untuk memprediksi kelas penyakit. Nah, KNN tradisional itu mengklasifikasikan sampel berdasarkan mayoritas label dari K tetangga terdekat dalam ruang fitur. Nah, untuk EKNN sendiri dalam jurnal ini tidak mengubah algoritma KNN, tetapi meningkatkan kualitas fitur input melalui find, find atau cost door sehingga jarak Euclidean lebih bermakna. Nah, selanjutnya untuk proses klasifikasi ke atas, Mas. Nah, setiap setiap citra diwakili oleh vektor fitur gabungan. Jadi F fit yaitu fitur halus, terus fitur kasar, yaitu selanjutnya door atau basit. Fitur ini adalah gabungan semua fitur hasil ekstraksi. Selanjutnya untuk citra uji X yaitu hitung jarak Euclidean ke semua citra latih. Nah, ini untuk rumusnya yaitu jarak Euclidean antara citra uji X dan citra latih XI adalah akar dari jumlah kuadrat selisih setiap fitur. Nah, D, X, terus koma XI ini adalah jarak Euclidean untuk mengukur kemiripan dua citra. Lalu ada FJ, X ini adalah fitur ke J yaitu untuk nilai fitur dari citra uji. Lalu ada VJ, XI yaitu fitur ke J dari latih yang fungsinya yaitu untuk nilai fitur dari citra latih. N yaitu dimensi fitur, yaitu jumlah fiturnya. Nah, ini nanti adalah untuk memilih tetangga kata terdekat lalu melakukan voting mayoritas label kelas. Nah, output yang dihasilkan dari rumus tersebut yaitu adalah untuk model mengklasifikasikan gambar daun ke dalam empat kelas penyakit, yaitu ada HL, yaitu healthy leaf, yaitu ada LSG, yaitu Kertospora, leaf spot atau grey. Yang ketiga ada NLB yaitu Northern Leaf Black. Dan selanjutnya ada RS yaitu Common Rust. Ke bawah mas. Nah, hasil evaluasi ada atau performance metric yaitu kita masukkan dalam tabel yaitu observed performance metric. Nah, untuk akurasinya itu value-nya 99,86, untuk sensitivity yaitu 99,6, untuk specificity yaitu 99,88, untuk AUC-nya yaitu 99,75. Nah, untuk dataset offline Flick ini jumlahnya itu 3.820 citra yang dibagi 4 kelas, sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Nah, ini untuk rumus penghitungan akurasinya, yaitu TP ditambah TN per TP ditambah TN
ditambah FP plus ditambah VN. Nah, ini untuk akurasinya itu hasilnya yaitu 99,86%. Nah, selanjutnya untuk akurasinya yaitu TP ditambah TN. Untuk sensitivity-nya yaitu TP per TP ditambah VN. Nah, hasilnya itu adalah 99,60%. Selanjutnya untuk specificity-nya yaitu TN per TN ditambah FP. Nah, ini hasilnya adalah 99,80%. Untuk AOC-nya yaitu 99,75%. Nah, dari itu semua kita lakukan perbandingan dengan model lain yaitu AlexNet, DMS. AlexNet menunjukkan EKNN lebih unggul dan memiliki performa tertinggi. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu model AlexNet itu precision untuk HL, LSG, NLB, RS-nya itu resultnya untuk HL itu 95,31 dan V-nya itu 9,31. Dan untuk DMS Robust AlexNet yaitu HL-nya 99,2 untuk rekalnya, untuk FI-nya yaitu adalah 98,44. Untuk model EKNM-nya yaitu HL-nya 99,7 untuk rekal, untuk V-nya yaitu 99,94. Di sini kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya ke bawah Mas untuk visualisasinya. Di sini ada visualisasi itu dari gambar segmentation levelnya itu kita bisa lihat itu ada dari datasetnya itu kita lihat level dari segmentasi menggunakan model SVM yaitu untuk yang warna biru, lalu untuk yang EKNN itu yang warna merah. Kita bisa lihat untuk segmentation levelnya. Ini kedua yaitu selanjutnya Mas, yaitu ROC of Async Proposed IKNN Model for Multi-Class Classification. Ini adalah model for multi-class-nya untuk klasifikasi. Untuk hasilnya seperti di gambar. Selanjutnya ada visualisasi dari lip sample dari considered yaitu disease detection akurasi level. Nah, dari visualisasi ini untuk akurasi SVM modelnya yaitu yang warna biru, yang untuk model EKNN-nya itu yang warna oranye. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata yang menggunakan model EKNN itu akurasinya itu lebih tinggi untuk levelnya. Selanjutnya untuk penjelasan fitur sesuai jurnal yaitu dalam tahap processing untuk inputnya yaitu citra RGB asli yang 25 kali 25 piksel. Untuk prosesnya yaitu melakukan normalisasi 0,1 reduksi noise. Untuk outputnya yaitu citra bersih, dasar teori, normalisasi intensitas. Untuk tahap segmentasi, citra hasil preprocessing yaitu prosesnya isolasi tanpa detail algoritma, yaitu memisahkan background dari datasetnya. Outputnya yaitu mask ratio atau ROI. Untuk dasar teorinya yaitu segmentasi berbasis intensitas atau warna. Untuk ekstraksi fitur, inputnya itu citra tersegmentasi. Prosesnya itu untuk ekstraksi fiturnya itu fitur halus atau fan. Untuk fitur kasar itu false fitur plus door atau magnitudo. Untuk outputnya itu vektor fitur diskriminatif. Untuk dasar teori yaitu LBP-like, gradient, rotasional, dan invariant. Untuk tahap klasifikasi menggunakan IKNN, yaitu inputnya vektor fitur, prosesnya yaitu KNN dengan jarak Euclidean, untuk outputnya yaitu label kelas penyakit, dasar teori yaitu klasifikasi berbasis kedekatan. Nah, untuk tahap terakhir, kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan enhanced KNN atau IKNN dengan tahapan preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, klasifikasi dapat mendeteksi penyakit daun jagung secara akurat dan efisien. Dengan memanfaatkan fan dan cause fitur, confined intensity atau DOR, dan directional set encoding, model mencapai akurasi hampir sempurna yaitu 99,86%.
dalam mengklasifikasikan 4 jenis penyakit daun jagung utama. Mungkin itu saja dari kami untuk penjelasan metodologi dan teori, dasar teori. Mungkin akan saya kembalikan ke teman saya. Ya, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.